Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang tenang, damai, bahagia, dan terpenuhi, tercukupi setiap kebutuhan kita. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah kita miliki. Tidak perlu terlalu banyak melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Baik, saat ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana kita memupuk keyakinan, memupuk optimis dalam diri kita dengan kita salah satunya dengan kita melihat ya, atau kita belajar bagaimana kita memperbesar kapasitas kita meningkatkan kemampuan kita, dan pada akhirnya salah satu tujuan kita juga meningkatkan juga income kita secara finansial, secara ekonomi, karena itu semua relate, semua itu berhubungan. Baik, yang pertama kita akan membahas bagaimana tentang hidup ialah tentang menerima setiap tantangan. Jadi kehidupan ini adalah tentang menerima setiap tantangan. Ketika kita sudah memiliki doa ya, kita sudah memiliki keinginan apapun itu, impian, keinginan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan saya baca banyak banget ya, ada yang menginginkan uang 1 miliar, 50 miliar, bahkan sampai mengatakan kalau saya memiliki uang 50 miliar maka yang 5 miliar akan saya sedekahkan. Itu secara teknis mudah ya, secara teknis mudah, tapi kita memang ketika teman-teman sudah berani punya doa seperti itu, ayo bareng-bareng kita belajar biar teman-teman benar-benar memiliki uang 50 miliar tadi. Jadi ini bukan sesuatu yang kosong ya teman-teman, doa itu bukan sesuatu yang kosong. Ketika teman-teman berani kemudian declare, menyampaikan, saya berdoa, saya ingin atau akan memperoleh, alhamdulillah saya akan memperoleh uang 50 miliar, itu nggak kosong teman-teman, itu semua akan tercatat ya. Selama teman-teman memiliki doa itu baik, punya uang 50 miliar kan baik ya, punya uang 50 miliar itu adalah doa yang baik. Selama itu doa yang baik, itu pada saatnya akan terwujud. Nah, tinggal cepat atau lambatnya itu memang kita harus terus belajar ya. Nah, makanya hidup ini adalah tentang menerima setiap tantangan, karena ketika kita sudah punya doa, maka saat itu juga kita itu akan, tantangan itu akan ada ya, cara-cara untuk naik ke sana itu akan selalu ada. Nah teman-teman, kita semua itu harus memang sadar ya, betul-betul sadar bahwa ini benar-benar enggak, ini punya keinginan itu benar-benar enggak. Karena ketika teman-teman punya doa, maka saat itu juga hidup teman-teman tuh akan berubah ya, benar-benar berubah. Apalagi semakin besar, semakin tinggi doa teman-teman, maka kehidupan tuh akan benar-benar berubah. Mungkin ada sebagian orang yang, wah saya nggak siap untuk perubahan yang sangat besar, sehingga saya doanya yang pendek-pendek saja. Ada yang seperti itu, silakan. Tapi ketika teman-teman memiliki doa yang besar, doa yang bahasanya memang secara angka juga besar, secara kebermanfaatan juga besar, maka teman-teman harus siap dengan tantangannya. Teman-teman harus siap dengan kehidupan-kehidupan yang memang akan teman-teman jalani. Makanya kehidupan itu adalah tentang menerima. Ini pertama dulu, ketika teman-teman sudah berani menyampaikan tentang doa, maka teman-teman, tantangan selanjutnya adalah teman-teman menerima ya, menerima bahwa nanti ketika saya punya mimpi setinggi itu, maka saya menerima setiap tantangannya. Itu yang pertama adalah menerima setiap tantangan. Kemudian memilih terus bergerak maju. Karena ketika teman-teman itu memiliki keinginan dan teman-teman akan langsung terbentang ya jalannya, pendakiannya seperti apa, itu pilihannya, wah saya setelah tahu gini saya akan maju atau saya akan duduk, akan berhenti atau akan mundur. Jadi itu juga pilihan. Ketika teman-teman memiliki doa, saya memiliki keinginan untuk mendapatkan uang 50 miliar, itu jalannya langsung tersaji teman-teman. Langsung terbayang, ternyata seperti ini ya. Nah, maka kita, kalau saran saya, tidak perlu menarik kata-kata kita. Kita tidak perlu menarik doa, ya Allah nggak jadilah, ternyata jalannya berat, saya nggak mau berdoa seperti itu. Kalau menurut saya nih ya, itu nggak perlu. Jadi teman-teman itu memang, apalagi ini ya, kita sudah semakin dewasa, semakin banyak umur kita itu akan ditantang untuk konsekuen ya dengan kata-kata kita, dengan doa kita harus
ditantang harus betul-betul konsekuen, apalagi kita melihat ya di kiri kanan teman kita atau orang-orang lain pencapaiannya juga semakin meningkat, maka kita juga tertantang dong untuk meningkat. Kita nggak ingin berkehidupan itu biasa-biasa saja, kemudian kita stuck, karena memang Allah pun, alam pun juga menginginkan agar kita itu semakin meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan ilmu kita. Maka itu semua memang harus secara sadar kita lakukan. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih untuk terus bergerak maju, nah ini ketika kita sudah melihat jalan terbentangnya, oh saya punya keinginan sampai punya income 50 miliar, punya tabungan 50 miliar, maka kita akan bismillah, saya akan terus maju, saya akan mencoba kemudian meningkatkan kemampuan saya dalam perjalanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menikmati setiap perjalanannya. Jadi kenikmatan itu bukan hanya ketika sampai tujuan akhir, teman-teman. Kenikmatan itu juga ketika kita itu menjalaninya dalam perjalanan. Ketika kita punya doa, itu juga kenikmatan tersendiri. Jadi kenikmatan itu bukan kemudian kita langsung sampai di tujuan kita punya uang 50 miliar kemudian kita baru menikmati. Enggak, teman-teman. Jadi kenikmatan itu dari awal, ketika kita punya doa, ketika kita deklarasi bahwa kita memiliki doa ini, kita akan siap untuk maju, saya akan melakukan perjalanan ini, dan kemudian menikmati setiap perjalanan ini. Jadi ketika teman-teman sudah melangkah, kemudian teman-teman banyak mengeluh, kemudian teman-teman jadi sedikit-sedikit merasa mengeluh. Kalau capek itu biasa, kalau istirahat dalam perjalanan itu lumrah, manusiawi. Tapi kalau mengeluh itu yang memang tidak mudah. Makanya kita harus mengganti mengeluh dengan menikmati. Kita menikmati setiap etapa perjalanannya. Kita harus menikmati setiap naik turun perjalanannya. Karena memang perjalanan kita dari doa kita sampai nanti betul-betul terwujud, itu adalah perjalanan yang sangat-sangat pribadi. Maka entah itu doa kita tentang uang, gak apa-apa, boleh sekali. Saya pun juga punya doa tentang uang juga, dan itu tidak apa-apa. Itu bukan hal yang kemudian tabu. Wah, jangan doa, masa doa minta uang. Jangan. Kita juga harta kekayaan itu memang harus kita minta juga, karena agar kita tuh bisa melangkah itu lebih jelas. Tentu uang yang namanya tadi ya 50 miliar ya teman-teman. 50 miliar itu tidak genap 50 miliar kalau nggak ada uang 1000. Betul nggak? Jadi kalau ada uang 50 miliar, nggak ada uang 1000, 10.000, 100.000 selembar ya, itu nggak genap 50 miliar. Jadi kita harus menikmati setiap lembar perjalanan, setiap lembar rupiah yang akan nanti kita tabung mencapai 50 miliar. Nah, itu memang perlu kita pahami ya, seperti itu. Memang dari mulai kita awal sampai perjalanan kita sampai senilai 50 miliar misalnya, itu betul-betul kita menikmati setiap perjalanannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beranilah mempertahankan apa yang diyakini. Berani mempertahankan apa yang diyakini. Jadi kalau teman-teman punya doa dan teman-teman tahu doa ini positif, mau itu jaraknya sangat jauh ya dengan diri kita, misalnya diri kita belum punya rumah, belum punya mobil, harta benda sama sekali nggak ada, kemudian tanggungan juga banyak, tapi teman-teman berani doa yang tinggi, yang kemudian orang bilang muluk-muluk ya, bahasanya muluk-muluk. Nah, saran saya, beranilah mempertahankan apa yang teman-teman yakini. Kalau teman-teman yakin punya doa seperti itu, maka yakinilah, maka pertahankanlah. Pertahankan apa yang teman-teman yakini. Beneran. Karena ini juga merupakan kenikmatan dalam melakukan perjalanan. Teman-teman harus mempertahankan apa yang teman-teman yakini. Karena keyakinan itu yang akan membentangkan jalan teman-teman, yang akan membukakan jalan teman-teman. Itu keyakinan teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, meski berdiri sendirian. Artinya apa? Kenapa kok ada kata-kata meski berdiri sendirian? Karena memang ketika teman-teman itu punya doa, mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan circle terdekat kita, itu menertawakan. Ibaratnya, "Duh, kamu itu masih SD, kamu itu masih sekolah dasar, masih belajar tambah kurang. Lah kok kamu pengen lulus UGM? Lah kok kamu pengen lulus Universitas Indonesia? Pengen lulus kuliah?" Ya teman-teman, orang sekitar kita ketawa. Tidak apa-apa. Kita ketika punya keinginan yang tinggi,
artinya kita memiliki arah, kita memiliki tujuan, kita memiliki fokus, dan kita memiliki doa. Dan ketika kita memang masih SD, nggak apa-apa, nanti SD, naik SMP, naik SMA, naik perguruan tinggi. Jadi tetap kita akan melakukan perjalanan seperti halnya perjalanan pada umumnya. Tapi kita memiliki arah dan kita tidak pernah patah semangat walaupun kita yang meyakini keyakinan kita, yang meyakini mimpi kita itu cuma kita dan juga Allah. Kalau kita memiliki doa, Allah itu langsung, kamu akan terkabulkan doamu. Langsung seperti itu. Jadi doa kita itu nggak kosong teman-teman. Doa kita itu nggak kemudian nanti nggak dikabulkan. Nggak seperti itu. Karena tidak ada doa yang mustahil ya. Kemustahilan itu tidak ada. Tidak mungkin. Nggak ada sama sekali yang mustahil. Bahkan kalau soal nominal uang, sebesar apapun, jangankan 50 miliar, 1 triliun saja, itu sangat mungkin. Tapi ingat, ketika teman-teman sudah punya doa setinggi itu, maka perjalanannya akan beda. Orang yang memiliki keinginan, saya pengen punya uang 100 ribu, dan orang yang punya keinginan 100 miliar, 100 juta, itu beda-beda perjalanan. Jadi silahkan teman-teman merenung, kemudian memutuskan akan berdoa seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah.